Namanya Zaki, lelaki asal Sedau yang menjalani hidup sederhana dan nyaris tak pernah keluar dari rutinitasnya. Semua berubah ketika suatu malam ia menerima permintaan pertemanan di Facebook dari seorang perempuan bernama Sinta yang mengaku tinggal di Balai Sepuak. Perkenalan itu berkembang cepat, dari sekadar saling melihat unggahan, lalu bertukar pesan, hingga akhirnya berlanjut ke kebiasaan menelepon setiap malam. Hubungan itu terasa aneh sejak awal. Sinta tidak pernah aktif di siang hari. Akunnya seolah hanya hidup ketika malam tiba. Setiap percakapan mereka selalu terjadi di waktu yang sama, seolah terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Zaki tidak pernah benar-benar mempertanyakan itu. Ia hanya menikmati kehadiran sosok yang mengisi kesunyian hidupnya. Semakin lama, rasa penasaran berubah menjadi keterikatan. Tanpa pernah bertemu, ia merasa mengenal Sinta lebih dekat daripada siapapun. Keinginan untuk bertemu pun muncul. Setelah mendapatkan alamat dari Sinta, Zaki memutuskan pergi ke Balai Sepuak. Perjalanan yang ia tempuh terasa panjang dan sunyi, melewati jalanan sepi yang diapit hutan. Ia tiba saat hari mulai gelap, ketika suasana berubah dingin dan sunyi dengan cara yang sulit dijelaskan. Rumah yang dituju berdiri sendiri, jauh dari keramaian. Catnya kusam, halaman dipenuhi rumput liar, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Meski begitu, Zaki tetap melangkah mendekat dan mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, pintu dibuka oleh seorang wanita tua. Dari raut wajahnya, jelas terlihat kebingungan saat melihat Zaki yang berdiri di depan rumah itu. Ketika Zaki menyebut nama Sinta, suasana langsung berubah. Wajah wanita itu menegang, lalu perlahan dipenuhi kesedihan. Dengan suara berat, ia menjelaskan bahwa Sinta adalah anaknya yang telah meninggal 1 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Sejak saat itu, rumah tersebut tidak lagi dihuni. Dorongan rasa tidak percaya membuatnya menekan nomor itu sekali lagi. Penjelasan itu membuat Zaki kehilangan arah. Semua yang ia alami selama ini terasa seperti sesuatu yang tidak mungkin. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponselnya. Riwayat panggilan masih tersimpan jelas. Nomor yang selama ini menemaninya setiap malam masih ada di sana. Dorongan rasa tidak percaya membuatnya menekan nomor itu sekali lagi, dan hasilnya sama ucapan operator yang mengatakan nomor tak terdaftar. Zaki perlahan menurunkan ponselnya. Ia tidak berkata apapun lagi. Tidak ada bantahan, tidak ada pertanyaan. Semua yang ia alami terasa jelas, sekaligus sulit diterima. Ia lalu berbalik dan meninggalkan rumah itu. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari sebelumnya. Sepanjang jalan Zaki hanya diam. Tidak lagi mencoba memahami, tidak lagi mencari jawaban. Ia memilih menerima bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan. Sejak saat itu Zaki tidak pernah lagi membuka percakapan lama di ponselnya. Nomor itu dibiarkan hilang bersama waktu.